Bab 136, kamu berani? Wang Xiaolong memandang Mei Pengliang dan sejumlah murid Clear Cloud Pavilion dan mencibir, lepaskan semua pakaian mereka lalu gantung satu per satu di pilar batu di seberang jalan. Saya pikir banyak orang akan tertarik menonton tontonan seperti itu, menanggalkan semua pakaian mereka. Gantung mereka di pilar batu di seberang jalan. Ekspresi luar biasa di wajah Li Bin dan murid Nine Tripod Commerce adalah pemandangan yang patut dilihat. Trik ini brilian. Benar-benar brilian. Meskipun Mei Pengliang berada di lantai dan benar-benar ditundukkan oleh ki dingin yang disebabkan oleh cakar iblis Asura, dia masih menderita aliran darah terbalik di hatinya ketika dia mendengar Wang Xiaolong dan segera kehilangan kesadaran. Jika dipikir-pikir, ini benar-benar kejutan besar bagi Mei Pengliang mengingat identitasnya sebagai putra Presiden Cabang Clear Cloud Pavilion Big Dawn County. Mengandalkan statusnya, bahkan anak-anak bangsawan yang tinggal di Big Dawn County perlu memperlakukannya dengan sangat sopan. Bagaimana dia punya wajah untuk dilihat orang jika dia benar-benar ditelanjangi dan digantung di jalanan di siang bolong? Tidak hanya Mei Pengliang, semua murid dari Clear Cloud Pavilion tersedak amarah mendengar rencana Wang Xiaolong. Kamu berani, tanda seru. Pria paruh baya yang datang kemudian mengamuk dengan keras pada Wang Xiaolong. Aku tidak berani. Seringai nakal merayap di wajah Wang Xiaolong. Dia berbalik ke arah Li Bin dan para murid yang berdiri di belakangnya, memberi isyarat kepada mereka dengan matanya. Li Bin dan yang lainnya mengakui dengan lantang, ya, Cuan muda. Dan segera, mereka menerkam murid-murid Clear Cloud Pavilion mirip dengan sekelompok serigala lapar yang melompat ke kawanan domba. Murid-murid Pavilion Awan Jernih ini sebelumnya dilukai oleh Wang Xiaolong dan Fei Hao, dan dengan demikian, tidak satu pun dari mereka memiliki kekuatan untuk melawan. Mereka hanya bisa menonton dengan mata terbelalak saat potongan pakaian mereka dirobek oleh Li Bin dan murid Nine Tripod Commerce sampai ke setelan ulang tahun mereka. Pada akhirnya, total 30 tubuh telanjang dibaringkan di lantai. Ada beragam warna kulit, seputih salju, baby pink, dan bahkan coklat. Menatap Li Bin yang melepas pakaiannya, hati Mei Pengliang berkobar karena marah dan malu. Sambil menggertakkan giginya dengan kebencian, dia berharap bisa memotong Wang Xiaolong dan setiap orang dari perdagangan 9 tripod menjadi ribuan keping. Anjing tua Li Bin, akan ada hari di mana kamu akan mati mengenaskan di tanganku. Sayangnya, Anda bahkan tidak memiliki mayat untuk dikuburkan. Aku akan memastikan kamu tidak bisa berharap kematianmu datang lebih cepat. Mei Pengliang bersumpah dengan gigi terkatup pada Li Bin setelah menahan rasa sakit yang luar biasa dari ki dingin yang sangat dingin dari cakar iblis Asura. Li Bin melirik satu-satunya daging yang menggantung di tubuh bagian bawah Mei Pengliang, mengangkat alis, dia bertanya, begitukah? Tanpa menunggu jawaban, dia mengangkat kakinya dan menginjak tubuh Mei Pengliang. Mei Pengliang menjerit tragis dan menyedihkan. Alat yang awalnya berukuran besar langsung menyusut setelah terkena pukulan dari kaki Li Bin, seperti buah yang kehilangan semua sarinya, berkerut dan mengering. Murid Clear Cloud Pavilion lainnya yang melontarkan kata-kata kasar dan mengancam ke wajah murid Nine Tripod Commerce dengan cerdik menutup mulut mereka setelah menyaksikan nasib kejam tuan muda mereka. Rakyat yang ribut langsung mati karena mereka semua sibuk melindungi permata keluarga mereka dengan mengatupkan paha mereka bersama-sama. Menonton ini, murid perdagangan 9 tripod tertawa terbahak-bahak. Sebulan terakhir ini, murid-murid Nine Tripod Commerce ini menderita hinaan dan pukulan dari orang-orang ini, dan sekarang mereka akhirnya bisa melampiaskannya. Setelah itu, beberapa murid Nine Tripod Commerce mengeluarkan tali kasar, mengikat murid Clear Cloud Pavilion satu per satu. Beberapa murid Nine Tripod Commerce bahkan mengikat kaki tengah bersama-sama. Oleh karena itu, saat tali ditarik, jeritan menyakitkan bergema di aula. Setelah mengikat Mei Pengliang dan murid-murid Clear Cloud Pavilion lainnya, dan mengikuti perintah Wang Xiaolong, 9 murid tripod mengangkat mereka dan menggantungnya di pilar batu di seberang jalan. Tidak lama setelah Mei Pengliang dan 29 murid Clear Cloud Pavilion digantung untuk dilihat, rakyat jelata dan bangsawan yang lewat berhenti untuk mengagumi. Ini terlihat seperti Mei Pengliang, putra Presiden Pavilion Awan Bening Mei Senin. Kamu benar.
Saya tidak menyangka di bawahnya akan menjadi sangat hitam ketika wajahnya sangat mirip dengan anak domba putih kecil. Satu, semak yang lebat ini hanya sedikit kecil. Beberapa anak bangsawan yang berhubungan dengan Mei Pengliang memberikan tanggapannya. Jari-jari mereka menunjuk ke atas dan ke bawah, dengan sengaja mengolok-olok dan tertawa terbahak-bahak pada saat yang bersamaan. Kepala Mei Pengliang tertunduk, hampir menghilang ke dadanya, sementara hatinya mengamuk karena amarah yang memalukan. Jika ada lubang tikus di depannya saat ini, dia lebih suka merangkak masuk, meski hanya setengah kepalanya. Inilah yang dirasakan Mei Pengliang, dan perasaan para murid lainnya bergema dengan perasaannya. Sementara Mei Pengliang dan para murid digantung di depan umum, di gedung utama gedung cabang Clear Cloud Pavilion Big Dawn, Mei Senin sedang berbicara dengan gembira dengan seorang pria paruh baya berjubah merah muda bersulam. Terlihat dari sikap dan sikap Mei Senin bahwa dia menghormati dan berusaha menyenangkan pria paruh baya berjubah merah muda pada saat yang bersamaan. Pria paruh baya dengan jubah bersulam merah muda ini tidak lain adalah patriark keluarga bela diri Kerajaan Baolong, Ning Wang. Pada saat ini, seorang murid Clear Cloud Pavilion berlari masuk, khawatir, Presiden, sesuatu yang buruk terjadi. Alis Mei Senin berkerut saat disela, ada apa? Cuan muda dalam masalah. Murid Clear Cloud Pavilion itu berkata dengan cemas. Sesuatu terjadi pada Liang. Melihat ekspresi wajah murid Clear Cloud Pavilion itu, Mei Senin memiliki firasat buruk di dalam hatinya. Apa yang terjadi? Cuan muda dan murid-murid yang bersamanya semuanya diikat dan digantung di seberang jalan dari Nine Tripod Commerce. Murid itu segera menjawab. Diikat dan digantung di jalan? Mei Senin diam-diam menghembuskan napas lega, dia mengira putranya mengalami beberapa kecelakaan parah. Kemudian, pada saat berikutnya, murid itu menambahkan, semuanya, termasuk Cuan muda, dilucuti pakaiannya semua menanggalkan pakaian mereka? Mei Senin tidak terkejut, dan kemudian, dia melompat ketika tangannya terbanting ke meja samping. Dengan wajah siap membunuh, dia menanyai muridnya, apa katamu sebelum murid itu dapat mengulangi sepatah kata pun, kerah jubahnya dipelintir oleh kepalan tangan dan diangkat ke udara. Wajah murid Clear Cloud Pavilion itu pucat karena ketakutan. Lidah terikat dan gagap, dia mencoba menjawab, Cuan muda dan yang lainnya ditelanjangi oleh orang-orang Nine Tripod Commerce, dan kemudian digantung tinggi di jalan di seberang cabang mereka. Mendengar ini, Mei Senin meraung marah, dan dengan lemparan sang murid terlempar keluar dari aula utama. 9 Tripod Commerce, aku akan membunuh kalian semua. Niat membunuh melonjak di mata Mei Senin dan dia bersiap untuk mengumpulkan murid-murid Clear Cloud Pavilion untuk menuju ke cabang Nine Tripod Commerce. Tunggu. Pada saat inilah patriark keluarga martial Ning Wang berbicara. Mei Senin terkejut, patriark Ning, apa artinya? Sebuah cahaya berkedip di mata Ning Wang, dan dia berbicara dengan nada serius, mungkin, Wang Xiaolong ada di sini. Wang Xiaolong. Nama ini menebalkan niat membunuh di mata Mei Senin, maksudmu? Mei Senin menyelidiki. Ning Wang mengangguk sebagai penegasan, jika bukan karena kehadiran Wang Xiaolong, akankah orang-orang di Nine Tripod Commerce berani berperilaku seperti ini? Namun, kami hanya perlu mengirim seseorang untuk memeriksa dan melihat apakah Wang Xiaolong benar-benar ada di sini. Kirim seseorang untuk menyelamatkan anakmu. Kami akan tahu kebenarannya setelah menanyakannya, jika itu benar-benar Wang Xiaolong, hei, maka Kabupaten Fajar Besar ini akan menjadi tanah pemakamannya. Mei Sen mengangguk. Dengan demikian, Mei Senin menekan amarah di dalam hatinya, menarik kembali aura pembunuhnya, dan mengirim beberapa murid Clear Cloud Pavilion untuk menjemput putranya dan murid-murid lainnya yang tergantung di jalan. Namun, tidak lama setelah itu, seorang murid Clear Cloud Pavilion berlari ke aula utama, bingung saat dia melapor ke Mei Senin yang sedang menunggu kabar. Dia melaporkan bahwa sekelompok murid yang pergi untuk menyelamatkan Cuan muda ditangkap oleh orang-orang Nine Tripod Commerce, ditelanjangi, dan akhirnya diikat seperti yang lainnya, digantung di jalan untuk dipajang. Mei Senin hampir muntah darah karena marah mendengar laporan itu. Meskipun dia tidak berhasil menyelamatkan putranya, dia dapat memastikan keberadaan Wang Xiaolong dan VIHO dari deskripsi murid tentang mereka. Pada akhirnya, karena dia tidak punya pilihan,
Mei Senin hanya bisa meminta pihak Castelan Kabupaten Fajar Besar untuk menyelamatkan putranya atas namanya. Dia kemudian lega mengetahui bahwa Wang Xiaolong tidak menghentikan mereka. Setengah hari kemudian, ketika Mei Senin melihat penampilan putranya yang mencemaskan, buku-buku jarinya memutih saat dia bersumpah dengan gigi terkatup. Wang Xiaolong, aku, Mei Senin, bersumpah bahwa aku akan mengambil nyawa anjingmu. Bab 137, Clear Cloud Pavilion bergerak untuk membunuh. Perdagangan 9 tripod. Di aula utama, Fei Hao tertawa ketika dia melapor kepada Wang Xiaolong, "Cuan muda, sekarang, semua orang di Big Down County menyebarkan berita tentang Mei Pengliang dan murid-murid Pavilion Awan Jernih yang ditelanjangi dan digantung di jalanan. Li Bin juga bergabung, benar Cuan muda, aku bahkan mendengar Mei Senin marah sampai dia muntah darah." Wang Xiaolong mengangguk. Cuan muda, agak tidak terduga Mei Senin ini bisa menahan amarahnya. Fei Hao berkata dengan nada serius, sepertinya tebakan Cuan muda benar. Wang Xiaolong menoleh ke arah Li Bin dan menginstruksikan, katakan pada 9 murid pedagang tripod untuk tidak keluar selama beberapa hari ke depan. Putranya, Mei Pengliang, tertangkap, dilucuti dari sisa pakaiannya, dan digantung tinggi di jalan untuk dilihat publik. Dengan tingkat penghinaan ini, Mei Senin yang mampu menahan semuanya jelas merupakan sesuatu yang luar biasa. Itu berarti pasti ada iblis yang mengintai jika terjadi sesuatu yang tidak biasa. Begitu Mei Senin bergerak, itu akan menjadi skala yang besar dan menghancurkan. Ya, Cuan muda. Li Bin mengakui perintah itu dengan hormat dengan ekspresi berat di wajahnya karena dia tahu gawatnya situasi. Meski begitu, 3 hari kemudian, semuanya masih tenang dan damai. Jalanan di Big Down County City tampak lebih sepi dari biasanya. Mungkin karena fakta bahwa kekuatan besar dan kecil kota menangkap aroma mesyu di udara. Oleh karena itu, masing-masing telah mengeluarkan perintah yang memperingatkan murid dan keluarga mereka untuk tidak berani keluar. Badai pembuatan bir begitu jelas sehingga orang biasa pun dapat mendeteksinya. Adapun Wang Xiaolong, dia tetap di salah satu dari halaman perdagangan 9 tripod, berlatih 3 hari terakhir ini. Bahkan ketika dia berkonsentrasi pada taktik Asura, dia tidak pernah santai dalam melatih kitab suci metamorfosis tubuh. Berdiri di tengah halaman, kaki Wang Xiaolong terbentang. Tinjunya berada dalam posisi penjaga di sisi pinggangnya. Kemudian, tangan kanannya terulur ke arah kiri, dan dengan jari-jari yang terkepal, dia melonggarkannya menjadi bentuk pengait saat tubuh bagian atasnya berputar ke kiri sementara pinggangnya bergerak ke kanan dari kiri. Pergelangan tangan kanannya kemudian kembali ke bentuk kepalan, berputar dalam lingkaran tak berujung, sambil mengendalikan napasnya. Pada tahun lalu, kitab suci metamorfosis tubuh Wang Xiaolong telah mencapai tahap 9, naga Azure melenturkan cakarnya. Dia berada di puncak orde ke-10 akhir. Jika dia bisa menerobos ke tahap 10, maka kekuatan internal Wang Xiaolong sendiri akan setara dengan kekuatan ahli alam Xiantian. Berhenti sejenak untuk istirahat sejenak setelah mempraktikkan kitab suci metamorfosis tubuh, Fei Hao masuk menemuinya. Masih belum ada pergerakan dari pihak Clear Cloud Pavilion? Wang Xiaolong bertanya. Fei Hao menjawab dengan hormat. Ya, yang berdaulat. Mei Senin, orang tua ini, benar-benar sabar. Sebuah cahaya berdesir di mata Wang Xiaolong. Mereka sedang menunggu. Menunggu? Fei Hao menatap Wang Xiaolong dengan rasa ingin tahu. Suara serius Wang Xiaolong terdengar, karena memang begitu, kita tidak boleh membiarkan orang menunggu terlalu lama. Sebentar lagi, kamu akan jalan-jalan denganku, jalan-jalan di saat seperti ini. Fei Hao tercengang. Jam itu pada dasarnya di tengah malam. Kepala Wang Xiaolong miring ke atas saat dia melihat ke langit malam. Bulan malam ini adalah pemandangan yang indah, lebih jauh dari biasanya, dan bahkan angin malam terasa lebih dingin. Ini membuat Wang Xiaolong mengingat pepatah, malam yang gelap di mana angin kencang bertiup adalah yang terbaik untuk membunuh. Bulannya indah malam ini, dan kita sudah datang ke Big Down County selama beberapa hari, tapi kita belum melihat-lihat. Kalimat Wang Xiaolong mengandung arti ganda saat dia tersenyum misterius pada Fei Hao. Menonton suasana hati Wang Xiaolong, Fei Hao akhirnya mengerti apa yang dia maksud, dan ikut tertawa. Sovereign benar. Malam ini,
Bulan benar-benar indah. Beberapa saat kemudian, Wang Xiaolong dan Fei Hao keluar dari gedung Nine Tripod Commerce dan berjalan santai di jalanan. Berhenti di gang sepi, langkah kaki Wang Xiaolong tiba-tiba terhenti, dan suaranya yang dingin dan jernih terdengar di malam hari, "Karena kamu sudah datang, mengapa kalian tidak keluar dan menunjukkan dirimu? Atau mungkinkah orang-orang dari Clear Cloud Pavilion semuanya adalah anak kura-kura yang pengecut?" Sama seperti suara Wang Xiaolong terdengar, bayangan bergeser dan tiba-tiba, beberapa siluet gelap muncul dari atas, mendarat tepat di depan Wang Xiaolong dan Fei Hao. Metro Wang Xiaolong menyapu wajah orang-orang ini dan pada akhirnya, jatuh ke wajah Mei Senin dan Ning Wang. Meskipun Wang Xiaolong belum pernah melihat Mei Senin sebelumnya, hanya dari deskripsi Libin, cukup baginya untuk menyimpulkan bahwa pria paruh baya yang pendek dan gemuk ini adalah Mei Senin. Namun, penampilan Ning Wang lah yang mengejutkan Wang Xiaolong. Patriark keluarga bela diri Kerajaan Baolong, Ning Wang. Selama episode Danau Pencerahan, Wang Xiaolong bertemu langsung dengan Ning Wang, tetapi keduanya berpura-pura tidak peduli pada saat itu. Ning Wang mendekati Wang Xiaolong, menyeringai dingin, "Bagaimana? Apakah Anda sangat terkejut melihat saya di sini?" Wang Xiaolong mengangguk, terus terang mengakui, "Aku sedikit terkejut, tapi, sayang sekali." Dia menggelengkan kepalanya, suaranya menghilang di sini, meninggalkan sisa kalimatnya menggantung di udara. "Sayang sekali apa?" Ning Wang merengut tidak nyaman. "Sayang sekali karena aku awalnya ingin membiarkanmu hidup 2 tahun lagi," Wang Xiaolong menjawab dengan jujur. Ning Wang tertegun dengan jawabannya sementara wajah tegas Mei Senin sedikit retak karena tawa. Berdiri di belakang, 4 ahli lainnya yang datang bersama mereka juga tertawa. Mereka berempat adalah ahli dari Orde ke-10 akhir dengan setengah kaki di alam Xiantian. Alih-alih marah, Ning Wang tertawa, meskipun secara dramatis. "Wang Xiaolong, apakah kamu tidak menyadari situasi saat ini yang kamu alami saat ini? Apakah Anda berasumsi bahwa begitu Anda datang ke sini, Anda masih bisa keluar hidup-hidup?" Sejujurnya, alasan mengapa Clear Cloud Pavilion membuat masalah di Nine Tripod Commerce adalah karena alasan memikat Anda ke sini. Tapi, saya tidak menyangka Anda akan menyelam begitu cepat, sangat ingin mati. Karena kamu sudah datang, maka Big Down County ini akan menjadi kuburanmu. Mata Mei Senin memiliki cahaya menakutkan yang berkedip-kedip di dalamnya. "Nanti, setelah aku membunuh kalian berdua, aku akan membalas kebaikan kalian dan menggantung mayat kalian di seberang jalan dari Nine Tripod Commerce." Tentu saja, ditelanjangi. Ketika semua orang di Big Down County bangun besok, mereka dapat menikmati pemandangan yang indah. Wang Xiaolong dan Fei Hao sama-sama tertawa kecil. "Apa kamu yakin?" Fei Hao tertawa, "Mungkin, tubuh yang diangkat tinggi untuk dilihat akan menjadi milikmu." Ning Wang mencibir, "Wang Xiaolong, aku tahu kamu sengaja keluar untuk memancing kami keluar, namun, saya benar-benar tidak tahu kartu truf apa yang Anda miliki. Apa menurutmu Fei Hao bisa melindungimu? Kecuali jika Hao Tian itu tahu cara berteleportasi dan dapat muncul dalam sekejap dari Luotong Royal City ke sini tanpa kesabaran untuk menunda lebih jauh." Mei Senin bertepuk tangan dan siluet tersembunyi bergerak dalam kegelapan dari keempat arah, menampakkan diri, mengumpulkan hingga 2 hingga 300 orang. Selain itu, masing-masing dari mereka dilengkapi dengan busur dan anak panah, dengan mata panah berkilau dalam warna hijau tua yang berbahaya. Jelas, semua anak panah ini dicelupkan ke dalam racun. Menyaksikan gelombang besar pria berpakaian hitam muncul, topeng ketenangan Wang Xiaolong tidak berubah. Dia telah melatih tubuh Ninglong emas hingga tahap ketiga, dan setelah diaktifkan, bahkan jika itu adalah racun berbahaya, itu tidak akan membahayakannya. Adapun ranah Xiantian Fei Hao, dia memiliki perlindungan dari Xiantian Figure King-nya, sehingga racun beracun ini tidak berpengaruh padanya. Setelah dia memanggil murid-murid Clear Cloud Pavilion di sekitarnya yang tersembunyi dalam kegelapan, Mei Senin mencibir dengan sombong pada Wang Xiaolong, "Bagaimana menurutmu, apakah hadiahku dapat diterima? Anda telah tiba selama beberapa hari di Big Down County, dan saya membutuhkan waktu dan upaya yang lama untuk mempersiapkannya untuk Anda." Menurut Mei Senin, selama Wang Xiaolong berada di bawah alam Xiantian,
Dengan kekuatannya, dia akan mengubah Wang Xiaolong menjadi anjing mati begitu dia terkena racun. Mendengar ini, Wang Xiaolong tertawa terbahak-bahak, hadiahnya tidak buruk, sepertinya kamu telah melakukan upaya yang telaten dalam beberapa hari ini. Mei Senin tertawa gembira, itu adalah sesuatu yang harus saya lakukan, lagi pula, Anda adalah Presiden Perdagangan 9 Tripod yang terkenal. Mempersiapkan hadiah tingkat ini untuk Anda bukanlah apa-apa. Saya khawatir Anda mungkin tidak puas dengan mereka. Cukup, berhenti omong kosong dengan anak nakal. Ning Wong tiba-tiba menyela, memotong pembicaraan antara keduanya, kamu dan aku akan membunuh Fei Hao, sisanya akan membunuh Wang Xiaolong. Baik. Mei Senin setuju. Dalam sekejap mata, keduanya sudah melompat ke arah Fei Hao, memulai serangan mereka. Meskipun Mei Senin baru saja menerobos ke ranah Xiantian belum lama ini, dia masih seorang ahli Xiantian. Ning Wong juga baru saja maju ke Xiantian Second Order. Tampilan kekuatan Fei Hao di danau pencerahan mengejutkan Ning Wong, tetapi dia percaya bahwa bersama dengan Mei Senin, mereka pasti bisa mengambil nyawa Fei Hao. Bab 138, kamu bunuh Wang Xiaolong. Saat Ning Wong dan Mei Senin melompat ke arah Fei Hao, keduanya memanggil roh bela diri mereka. Roh bela diri Ning Wong adalah laba-laba besar berkaki 8, dan di tubuhnya menunjukkan pola pantulan cahaya warna-warni. Ini adalah roh bela diri Rainbow Spider 7 Stripes, dan itu adalah salah satu yang paling beracun. Racunnya yang sangat beracun bisa menyatu dengan aliran udara, membuatnya sulit dideteksi. Bahkan jika ahli Orde ke-10 akhir mengendus sejumlah kecil udara yang terkontaminasi, mereka akan mati karena diracuni dalam waktu 10 napas. Ning Wong bertindak cepat setelah memanggil semangat bela dirinya dengan mengubah jiwa secara instan. Kedua lengannya diselimuti cahaya warna-warni dan banyak duri kecil beracun yang tampak seperti penyengat laba-laba muncul di atasnya. Meninju, duri beracun berdiri, siap menembus tubuh Fei Hao. Di sisi lain, semangat bela diri Mei Senin adalah sejenis tanaman merambat hitam yang penuh duri. Jelas, itu adalah jenis lain dari roh bela diri yang beracun. Mengikuti tindakan Ning Wong, jiwa Mei Senin berubah dan mulai menyerang Fei Hao. Melihat mereka berdua mendatanginya dengan kekuatan penuh, Fei Hao tidak berani meremehkan mereka. Memanggil roh bela diri sungai peraknya, jiwa Fei Hao berubah dalam sekejap, dan tidak lagi menahan kekuatannya saat dia menghadapi serangan Ning Wong dan Mei Senin secara langsung. Pada saat yang sama, 4 ahli di belakang Ning Wong dan Mei Senin menyerang Wang Xiaolong. Keempat orang ini semuanya memiliki senjata yang sama, sabit roh bela diri. Panjang bilah arit itu panjang dengan pola zigzag menyerupai gigi tajam dan runcing. Saat menyerang, mereka berempat membuat formasi, meningkatkan kekuatan serangan mereka secara drastis. Keempatnya adalah ahli dari Orde ke-10, tetapi kekuatan mereka ditingkatkan dengan formasi pertempuran sehingga kekuatan gabungan mereka tidak lebih rendah dari prajurit Xiantian awal, seperti Mei Senin. Namun ekspresi wajah Wang Xiaolong tetap tidak berubah. Blades of Asura muncul di tangannya, dan dengan ayunan pedangnya, Tempest of Hell datang berputar untuk menyambut keempatnya. Wang Xiaolong segera bergeser ke tubuh Asura, dan sayap kayu hitam berotot meletus dari punggungnya. Dikombinasikan dengan kemampuan roh bela dirinya dari Phantom Shuttle, Wang Xiaolong bermanuver di antara 4 orang itu. Setiap kali mereka melihat bahwa serangan mereka akan mengenai Wang Xiaolong, dia menghindarinya pada detik terakhir. Semakin lama mereka bertarung, semakin terkejut mereka jadinya. Kamu menerobos ke Orde ke-10, tanda seru. Salah satu dari 4 orang itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata apa-apa. Bukankah Presiden dan Patriark Ning Wong mereka mengatakan anak kecil ini hanyalah seorang prajurit Orde ke-9? Atau paling banyak, pada pertengahan Orde ke-9. Tapi sekarang, Wang Xiaolong di depan mereka telah menembus lapisan Orde ke-10. Poin yang paling menakutkan keempat orang ini adalah bahwa serangan gabungan mereka benar-benar gagal membunuh Wang Xiaolong untuk selamanya. Mengabaikan pertanyaan pria itu, Wang Xiaolong melompat ke udara, dan tubuhnya mulai berputar lebih cepat dari gasing. Garis-garis petir yang terang melintas, berubah menjadi naga banjir petir yang melesat ke arah 4 orang dengan setiap ayunan pedang Wang Xiaolong.
Momentum serangannya membuat takut keempat ahli Orde ke-10. Pada titik ini, Wang Xiaolong melayang kembali ke tanah. Spektral dengan cahaya hitam menyelimuti Wang Xiaolong, dan raungan naga mengguncang langit, bergema di jalan-jalan sekitarnya. Di depan wajah bingung para murid Clear Cloud Pavilion ini, seekor naga hitam agung muncul di belakang Wang Xiaolong. Meskipun semua orang tahu bahwa semangat bela diri Wang Xiaolong adalah kelas atas 12, naga hitam ilahi primordial dari informasi yang mereka kumpulkan, melihatnya dengan mata kepala sendiri masih merupakan kejutan yang mengerikan. Naga hitam yang agung meraung ke arah langit, memancarkan kekuatan naga yang menindas yang menyapu keempat arah. Pada saat berikutnya, cahaya terang melintas dan jiwa Wang Xiaolong berubah menjadi satu kesatuan dengan semangat bela dirinya. Setelah jiwa Wang Xiaolong berubah, lapisan sisik hitam seperti baju besi mengkilap menutupi kulitnya, dan lengannya tampak satu ukuran lebih besar. Jari-jarinya berubah menjadi cakar naga, dan tanpa diketahui siapapun, tato naga hitam muncul di punggungnya. Sayap iblis di punggung Wang Xiaolong tidak hilang bahkan setelah transformasi jiwanya. Sayap ini mengepak dan siluet Wang Xiaolong menghilang dari pandangan, muncul kembali di depan empat ahli puncak Orde ke-10 dari Clear Cloud Pavilion. Dia mengangkat kedua tangannya dan mengarahkan serangannya ke salah satu dari mereka. Ketika telapak tangan hendak mendarat, setiap sel di puncak Orde ke-10 akhir itu meneriakkan bahaya sehingga dia mengangkat tangannya untuk meninju Wang Xiaolong secara refleks. Bang! Ledakan keras bergema, dan ahli puncak Orde ke-10 akhir itu terlihat berteriak kesakitan dan sosoknya mundur. Lengan kanannya yang bertabrakan dengan telapak tangan Wang Xiaolong tergantung lemas dari bahu. Benturan kuat dari sebelumnya telah benar-benar mematahkan seluruh lengan kanannya. Anda, pakar Orde ke-10 puncak itu memandang Wang Xiaolong dengan kaget dan cemas. Setelah transformasi jiwa, kekuatan serangan Wang Xiaolong berada di luar pemahaman mereka. Bahkan seseorang yang memiliki setengah kaki di alam Xiantian didorong mundur, dan dari satu gerakan itu, dia menemukan bahwa pertahanan fisik Wang Xiaolong sangat mengerikan, setara dengan kekuatan Presiden Mei Senin yang baru saja menembus ke alam Xiantian. Pada titik ini, tiga lainnya juga bereaksi dan dengan tegas menyerang Wang Xiaolong bersama. Ketiganya berteriak pada saat yang sama dan dengan gerakan yang sinkron. Tangan mereka terayun dan tiga sabit muncul di udara, bergabung menjadi satu sabit besar. Mereka berputar tanpa henti di udara sambil melepaskan lapisan sinar sabit tajam yang melesat ke arah Wang Xiaolong dan ruang di sekitarnya. Sekuat apapun pertahanan Wang Xiaolong, terkena serangan ini akan menjamin bahwa dia akan berakhir di beberapa bagian yang berbeda. Bagaimanapun, dia masih seorang prajurit tingkat Houtian, dan tidak mungkin baginya untuk kebal terhadap setiap serangan. Namun, sebelum mereka bertiga memiliki kesempatan untuk bergembira, siluet Wang Xiaolong menghilang sebelum sabit bisa menyentuh sehelai rambut padanya. Kemampuan roh bela diri bawaan, penyembunyian ruang. Ketika Wang Xiaolong berhasil melangkah ke Orde ke-10, durasi penyembunyian ruangnya telah meningkat menjadi 15 napas waktu. Selain itu, begitu dia bersembunyi di saku luar angkasa, bahkan ahli alam Xiantian tingkat rendah sama sekali tidak dapat mendeteksi kehadirannya. Menyaksikan serangan gemilang mereka menghantam ruang kosong, pikiran ketiganya menjadi kosong sesaat, menatap tempat Wang Xiaolong menghilang. Tapi, cahaya yang menyilaukan tiba-tiba melintas di mata mereka, mengejutkan mereka. Mereka bertiga mundur dengan cepat, namun salah satu dari mereka terlambat. Blades of Asura menggorok leher pria itu dengan mudah. Baru saat itulah Wang Xiaolong muncul dari ruang tersembunyi. Mendengar jeritan berulang kali, Ning Wang dan Mei Senin yang bertarung melawan Fei Hao, mau tidak mau melirik ke sisi Wang Xiaolong. Apa yang menyapa mati mereka adalah puncak prajurit Orde ke-10 yang jatuh ke tanah dengan satu tangan mencengkeram lehernya yang berdarah. Keduanya terkejut melihat apa yang terjadi. 4 prajurit puncak Orde ke-10 akhir yang memiliki semangat bela diri yang sama tidak cukup untuk menghadapi Wang Xiaolong, tanda seru. Dengan kepakan sayap hitam eboni lainnya, Wang Xiaolong mencapai puncak pertama Orde ke-10 dengan lengan kanan yang patah hampir secara instan. Ketakutan yang tak terkendali memenuhi matanya ketika dia tiba-tiba melihat Wang Xiaolong, dan ujung pedang Asura memenuhi pandangannya.
Pada akhirnya, seperti puncak prajurit Orde ke-10 di depannya, tenggorokannya digorok oleh Wang Xiaolong. Dua ahli kalah. Dua prajurit yang tersisa dari 4 prajurit yang asli memandang Wang Xiaolong dengan sedih. Ketakutan dan kepanikan tertulis di wajah mereka saat mereka kehilangan keberanian dan semangat untuk bertarung dengannya. Mei Senin, kamu pergi bunuh Wang Xiaolong itu. Perintah Ning Wong datang dengan kasar, serahkan saja VIHOU ini padaku. Mei Sen mengangguk. Dia meninju VIHOU dan menggunakan itu sebagai momentum untuk mengeluarkan dirinya dari pertempuran, menerkam ke Wang Xiaolong di saat berikutnya. Jelas baginya bahwa dia tidak bisa mengandalkan bawahan sampah itu karena mereka tidak bisa membunuh Wang Xiaolong. Mei Senin mengarahkan tinju pembunuh ke arah Wang Xiaolong dan menggunakan tanaman merambat hijaunya saat dia mencabutnya untuk menjerat gerakan Wang Xiaolong. Wang Xiaolong memilih untuk tidak bentrok dengan Mei Senin secara langsung. Dengan sekejap, dia menghindari serangan Mei Senin. Melihat Wang Xiaolong menghindari serangan dua cabangnya dengan lancar, mata Mei Senin menjadi gelap saat dia mendekati Wang Xiaolong perlahan, selangkah demi selangkah. Wang Xiaolong, sepertinya aku meremehkanmu. Kecepatan pertumbuhan Anda telah melebihi asumsi saya. Anda tidak hanya berhasil menembus Orde ke-10, Anda juga benar-benar dapat naik ke puncak Orde ke-10 tapi, aku menolak untuk percaya bahwa Xiantian sepertiku tidak bisa menghancurkanmu hari ini. Bab 139, Pembunuhan Puncak. Mei Senin langsung menerjang Wang Xiaolong dengan 10 jari di telapak tangannya terbentang, menembak tanaman merambat hitam secara massal, menutupi langit seperti badai petir dan menyelimuti Wang Xiaolong. Namun, menyaksikan hamparan tanaman merambat hitam dengan cepat mendekatinya, Wang Xiaolong tidak memberikan indikasi untuk menghindar. Dia tetap diam di tempat yang sama dan yang lebih membingungkan Mei Senin adalah bahwa Wang Xiaolong benar-benar melipat tangannya seolah-olah dia mengagumi serangannya. Terhina, niat membunuh di mata Mei Senin melonjak lebih tinggi, dan fluktuasi energi yang berasal dari cahaya hitam di sekitar tubuhnya meningkat. Bajingan kecil, aku tidak percaya trik tersembunyi apapun yang kamu gunakan bisa lolos dari seranganku. Saat tanaman merambat hitam hendak mencapai dada Wang Xiaolong, tiba-tiba, sebuah siluet melintas sambil menghujani sinar tombak. Kemurkaan surga. Banyak sinar menyilaukan dari tombak mengusir tanaman merambat hitam Mei Senin, memantul dari kekuatan yang lebih kuat. Tubuh Mei Senin tidak bisa menahan serangan itu, terhuyung ke belakang saat matanya dipenuhi rasa tidak percaya menatap orang yang baru saja menangkis serangannya. Marsekal Hao Tian. Mei Senin menatap kaget. Orang yang menangkis serangannya tidak lain adalah Marshal Hao Tian dari kerajaan Luotong. Kamu, bukankah kamu seharusnya berada di kota kerajaan Luotong? Tanda seru. Mei Senin bertanya di saat berikutnya. Dia telah menyelidiki dengan sangat jelas sebelum bergerak, dan kali ini, hanya VIHO yang menemani Wang Xiaolong. Selain itu, berita yang datang dari pihak kota kerajaan Luotong juga menegaskan bahwa Marshal Hao Tian berada di Marshal Mansion. Marshal Hao Tian bergerak di samping Wang Xiaolong dan menyapanya dengan tuan muda sebelum berbalik ke arah Mei Senin dengan cibiran dingin, siapa yang memberitahumu aku di kota kerajaan Luotong? Penghinaan terlihat jelas di mata Marsekal Hao Tian. Wajah Mei Senin terdistorsi mendengar ucapan itu. Marsekal Hao Tian sebenarnya menemani Wang Xiaolong dalam perjalanan ini juga, bersembunyi di kegelapan. Dan mereka tidak mengetahuinya. Pada saat ini, Mei Senin akhirnya menyadari bahwa kartu truf Wang Xiaolong bukanlah VIHO sejak awal, tetapi itu adalah Marsekal Hao Tian. Agak jauh, Ning Wang juga memperhatikan kemunculan tiba-tiba Marshal Hao Tian, ekspresinya juga berubah sangat jelek. Seluruh situasi ini dihitung oleh Wang Xiaolong. Wang Xiaolong. Yang lebih membuatnya tertekan adalah bahwa kekuatan VIHO tampaknya telah meningkat sejak saat di Danau Pencerahan. Sebagai orde kedua Xiantian, dia sebenarnya tidak bisa dengan cepat membunuh orde pertama Xiantian, ini adalah penghinaan besar. Ning Wong melakukan pukulan untuk mendorong VIHO ke belakang saat dia sendiri mundur ke suatu tempat dalam sekejap, berteriak, lepaskan panahnya. Arahkan semuanya ke Wang Xiaolong, aku ingin dia mati. Ketika dia selesai mengatakan itu, cahaya terang menyelimuti seluruh tubuhnya seperti angin kencang, dan dia terbang untuk melarikan diri.
Jika panah beracun ini bisa merenggut nyawa Wang Xiaolong, maka itu sangat bagus. Jika tidak, tidak akan ada banyak peluang di masa depan. Dengan kedatangan Marsekal Hao Tian, ingin membunuh Wang Xiaolong dengan jaminan 100% sudah tidak mungkin. Melihat Ning Wang meninggalkannya untuk melarikan diri lebih dulu, Mei Senin menjadi murung dan marah pada saat yang bersamaan. Dengan tubuhnya yang berkedip seperti pelangi hijau, Mei Senin juga bergerak untuk lari menyelamatkan hidupnya sementara semua murid Clear Cloud Pavilion menghujani panah racun ke bawah, semuanya menargetkan Wang Xiaolong. Marsekal Hao Tian dan Fei Hao terkejut dan dengan cepat kembali ke sisi Wang Xiaolong, menolak semua panah yang masuk. Tidak perlu mengkhawatirkanku, kejar dan bunuh Ning Wang dan Mei Senin, keduanya sama sekali tidak bisa melarikan diri, kata Wang Xiaolong, melambaikan Blades of Asuranya. Dua topan bergolak berputar, menyedot semua panah beracun. Melihat ini, Marsekal Hao Tian dan Fei Hao mengakui perintahnya dengan hormat. Dengan sekejap, keduanya berpisah untuk mengejar mangsanya. Marsekal Hao Tian mengejar Ning Wang. Fei Hao mengejar Mei Senin. Marsekal Hao Tian telah dengan rajin mempraktikkan taktik 5 yang diajarkan Wang Xiaolong kepadanya beberapa tahun terakhir ini, dan dengan demikian pertumbuhan kekuatannya tidak lebih lambat dari Fei Hao, dan dia telah mencapai puncak orde kedua Xiantian. Selanjutnya, seperti Fei Hao, Marsekal Hao Tian menelan mutiara naga api dan buah sikas yang disediakan oleh Wang Xiaolong untuk kultivasinya sehingga ia sebanding dengan orde ketiga Xiantian. Tidak lama kemudian, Marsekal Hao Tian berhasil menyusul Ning Wang. Di sisi lain, dan hampir bersamaan, Fei Hao memblokir jalan Mei Senin. Setelah Marsekal Hao Tian dan Fei Hao pergi, siluet Wang Xiaolong melintas saat dia melompat ke udara, dan dengan ayunan pedangnya, sinar pedang yang tak terhitung terbang keluar dan berubah menjadi badai petir yang marah. Badai neraka dan air mata Asura menyerang secara konsisten, menyerang murid-murid pavilion awan jernih. Suara tangisan dari Tempest of Hell dan Tears of Asura selaras. Baru-baru ini, ketika dia berlatih Asura Sword Skill, Wang Xiaolong mencoba menggabungkan Tempest of Hell dengan Tears of Asura dengan menggunakan kedua jurus tersebut secara bersamaan, namun tidak menyangka akan berhasil. Meskipun kombinasinya belum sempurna, kekuatannya lebih dari 2 kali lipat dibandingkan dengan menggunakan setiap gerakan secara individual. Dapat dilihat bahwa di bawah 2 siklon yang berputar, ada aliran jeritan tragis yang tak ada habisnya yang bergema dari murid-murid pavilion awan jernih. Murid-murid yang berhasil menghindari tersedot ke dalam siklon ditembus oleh air mata Asura, dan berbagai ukuran lubang berdarah menutupi tubuh para murid ini. Segera, jumlah asli lebih dari 200 murid dari Clear Cloud Pavilion berkurang setengahnya. Sebagian besar murid Clear Cloud Pavilion ini adalah prajurit Orde ke-7 dan ke-8. Mereka bukan lawan Wang Xiaolong, tapi itu juga membuktikan betapa kuatnya Clear Cloud Pavilion. Pavilion Clear Cloud di Big Dawn County hanyalah sebuah cabang. Kemudian lagi, Clear Cloud Pavilion telah menggunakan lebih dari 100 tahun untuk berkembang. Pasukannya dan para ahli di bawah komandonya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan keluarga normal. Beberapa murid beruntung yang berhasil menghindari Tempest of Hell dan Tears of Asura menyaksikan dengan ngeri saat murid saudara mereka jatuh ke tanah, memenuhi gang. Semua murid yang beruntung itu berbalik untuk melarikan diri. Menyaksikan murid-murid Clear Cloud Pavilion ini melarikan diri, siluet Wang Xiaolong melintas, dan mengayunkan pedang di tangannya, dia memblokir 2 puncak murid Orde ke-10 yang tersisa. Yang lain bisa pergi, tapi keduanya sama sekali tidak bisa. Keduanya sudah setengah kaki memasuki alam Xiantian dan akan segera menembus alam Xiantian, dan membunuh kedua orang ini pada saat itu akan jauh lebih merepotkan daripada sekarang. Menatap Wang Xiaolong menghalangi jalan mereka, ketakutan merayapi wajah mereka. Meski begitu, mereka memilih untuk tidak bertarung dan malah berpisah, memilih arah yang berlawanan untuk berlari. Melihat reaksi mereka, Wang Xiaolong sekali lagi melompat, dan tubuhnya berputar dengan kecepatan tinggi di udara sementara pedang Asura berayun berulang kali. Garis-garis petir membelah udara dengan gemuruh naga banjir petir bergema. Dalam sekejap mata, kedua murid puncak Orde ke-10 tersambar petir, membuat mereka terbang.
Wang Xiaolong kembali ke tanah, dan bilah di tangannya menebas, membentuk siklon kembar yang berputar ke arah kedua murid. Diselimuti oleh topan, keduanya ditebas oleh banyak sinar pedang, dan jeritan sengsara bergema di udara. Ketika Tempest of Hell menghilang, dua tubuh berlumuran darah jatuh ke tanah. Setelah menyelesaikan masalah dengan dua prajurit puncak Orde ke-10, Wang Xiaolong menyapu pandangan ke berbagai arah di mana murid-murid Clear Cloud Pavilion melarikan diri. Dengan sekejap, pedang Asura di tangan Wang Xiaolong seperti sebuah sabit malaikat maut, mencuri nyawa murid-murid Clear Cloud Pavilion ini. Satu per satu, para murid Clear Cloud Pavilion ini jatuh ke jalan. Darah merah mewarnai beberapa jalan. Untungnya, ini adalah daerah kota yang lebih terpencil, jika tidak, rakyat jelata di sekitarnya akan dibangunkan oleh jeritan dan tangisan orang-orang yang berasal dari badai neraka dan air mata Asura. Ini adalah neraka di bumi. Pada akhirnya, dari 200 lebih murid Clear Cloud Pavilion yang asli, hanya sedikit lebih dari 20 dari mereka yang berhasil lolos, 1/10 dari mereka. Adapun sisanya, mereka berbaring di genangan darah, semuanya dibunuh oleh Wang Xiaolong. Menyaksikan tubuh menumpuk di sekelilingnya, Wang Xiaolong akhirnya berhenti, dia memperhatikan bahwa napasnya sedikit tidak seimbang. Setelah berubah menjadi tubuh Asura, memegang bilah Asura, dan menggunakan keterampilan pedang Asura untuk bertarung dan membunuh, aura pembantaian yang mengerikan dalam dirinya menjadi lebih kuat. Keinginan untuk membunuh juga semakin menggila. Saat membunuh, dia merasa bahwa dia benar-benar penjelmaan Asura. Bab 140, hilangkan dari Ruth. Angin malam bertiup, membawa aroma kental darah bersamanya. Di dalam tubuh murid-murid Clear Cloud Pavilion ini, teriakan Asura dari neraka terus bergema. Wang Xiaolong berdiri di tengah-tengah mayat-mayat ini dan cahaya biru lembut berkilauan di sekelilingnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dalam waktu kurang dari 1 menit, lampu biru yang berkilauan ini menghilang dan Wang Xiaolong menghembuskan ki keruh melalui mulutnya. Lebih dari 1/8 pertempuran ki yang telah dia habiskan pulih setelah memulai kemampuan roh bela diri Natal, pemulihan instan. Mata Wang Xiaolong menyapu tubuh para murid Clear Cloud Pavilion ini. Dia kemudian berjalan menuju 4 puncak prajurit Orde ke-10 akhir. Dari tubuh mereka, Wang Xiaolong menemukan 2 teknik kultivasi dan 3 manual keterampilan bertarung. Kedua teknik kultivasi adalah teknik kultivasi peringkat bumi tingkat rendah sedangkan dalam 3 keterampilan pertempuran, 2 berada di peringkat bumi tingkat rendah sedangkan yang terakhir adalah keterampilan pertempuran peringkat misterius tingkat tinggi. Teknik kultivasi ini tidak berguna baginya, tetapi orang tua dan adiknya dapat menggunakannya. Wang Xiaolong melemparkan semuanya ke dalam cincin Asura. Dari mayat-mayat ini, Wang Xiaolong memiliki cukup banyak koin emas dan spirit dance. Koin emas adalah sesuatu yang tidak dibutuhkan Wang Xiaolong, namun spirit dance yang dia temukan juga tidak ada yang baik karena kebanyakan dari mereka adalah spirit dance tingkat 2 dan tingkat 3. Bahkan tidak satu roh dan tingkat tinggi dapat ditemukan dari jarahan. Pada titik ini, Marsekal Hao Tian dan Fei Hou kembali. Fei Hou terluka, namun dia membawa mayat Mei Senin bersamanya. Sebaliknya, Marsekal Hao Tian yang kembali dengan tangan kosong, jelas, Ning Wang berhasil melarikan diri. Ketika mereka berdua kembali, pemandangan penuh darah yang penuh dengan mayat murid Clear Cloud Pavilion mengejutkan mereka. Semua murid Clear Cloud Pavilion ini dibunuh oleh Sovereign sendirian. Berdaulat. Keduanya datang ke hadapan Wang Xiaolong dan menyapanya. Bagaimana itu? Wang Xiaolong bertanya. Marsekal Hao Tian maju selangkah, mengatakan, bawahan ini mengejar Ning Wang, dan meskipun saya berhasil melukainya dengan parah, dia berhasil melarikan diri. Namun, dia mengambil Dark Nectar Palm saya. Tanpa waktu setengah tahun, dia tidak akan bisa sembuh sepenuhnya. Lalu, Fei Hou pun melangkah maju, bawahan ini mengejar Mei Senin, dan akhirnya bisa membunuhnya. Mengatakan ini, Fei Hou mengeluarkan sebuah cincin, Sovereign. Bawahan ini menemukan cincin spasial ini saat menggeledah tubuhnya setelah bawahan ini membunuhnya, cincin spasial. Wang Xiaolong mengambil cincin itu, merasa agak heran karena dia tidak menyangka Mei Senin akan memiliki cincin spasial. Orang harus tahu betapa berharganya setiap cincin spasial,
bahkan Marsekal Hao Tian pun tidak memilikinya. Wang Xiaolong menggunakan beberapa ki pertempurannya untuk membuka cincin spasial, dan yang membuatnya sangat senang, ada cukup banyak spirit dance di dalamnya. Kebanyakan dari mereka adalah kelas 3 dan kelas 4. Tidak hanya itu, ada beberapa batang tumbuhan berharga, beberapa manual teknik kultivasi, dan catatan pertempuran ki. Fei Hao berbicara lagi pada titik ini, Sovereign, bagaimana kita menangani tubuh Mei Senin dan murid-murid Clear Cloud Pavilion ini? Biarkan saja mereka di sini, tidak perlu melakukan apa-apa. Wang Xiaolong melihat ke cakrawala. Saat ini bulan telah memudar tetapi angin tetap kencang. Ayo pergi. 3 siluet melintas, menghilang dari tempat saat mereka pergi. Tidak lama setelah Wang Xiaolong dan keduanya pergi, penjaga kota yang berpatroli di Kabupaten Fajar Besar tiba. Ketika penjaga kota ini tiba di tempat kejadian dan melihat tumpukan mayat murid-murid pavilion awan jernih, pemandangan berdarah dan berdarah di depan mereka sepertinya telah muncul dari neraka itu sendiri. Wajah mereka langsung kehabisan warna dan menunjukkan ekspresi ngeri. Beberapa tidak dapat mengendalikan diri ketika mereka muntah di pinggir jalan, makan malam semalam dan tonik baik apapun yang mereka konsumsi semuanya keluar kembali. Tiba-tiba, dari beberapa tubuh murid Clear Cloud Pavilion ini, terdengar suara yang mirip dengan teriakan asura yang menakutkan. Suara-suara itu sangat menakutkan para penjaga kota ini sehingga mereka hampir buang air di celana. Lama kemudian, para penjaga kota ini akhirnya memberanikan diri untuk mendekati tempat kejadian dan melihat lebih dekat. Yang itu, Presiden Meisen Clear Cloud Pavilion, tanda seru entah dari mana. Salah satu suara penjaga kota terdengar tiba-tiba, berseru ketakutan sambil menunjuk ke arah mayat tertentu agak jauh. Semua penjaga yang terkejut berjalan mendekat, mengelilingi tubuh Mei Senin untuk melihat lebih baik. Ini benar-benar mayat Mei Senin. Setelah melihat wajahnya dengan jelas, pemimpin penjaga kota, Kapten Wu berseru. Tubuhnya tidak bisa membantu tetapi menggigil karena hawa dingin yang mengalir di tulang punggungnya. Mei Senin adalah ahli alam Xiantian tetap saja, dia terbunuh. Apalagi cara kematian Mei Senin benar-benar menyedihkan. Selain wajahnya yang terlihat sedikit lebih baik, tidak ada bagian lain yang lengkap dari dirinya. Beberapa saat kemudian, alasan Kapten Wu kembali dan dia mengeluarkan perintah dengan suara gemetar, cepat-cepat lapor ke Castellan. Kali ini, itu benar-benar kekacauan besar. Mei Senin dan begitu banyak murid cabang Clear Cloud Pavilion Big Down County dibantai. Itu di Big Down County City sendiri. Selain Mei Senin, ada lebih dari 200 murid Clear Cloud Pavilion. Lebih dari 200. Itu berarti hampir semua murid cabang Clear Cloud Pavilion Big Down mati di sini. Sudah lama sejak pembunuhan atau perkelahian terjadi di dalam batas kota Kabupaten Fajar Besar. Kapten Wu, menurutmu apakah mungkin Nine Tripod Commerce yang melakukan ini? Salah satu penjaga kota mau tidak mau menanyakan pertanyaan ini dengan lantang. Perdagangan 9 tripod. Semua kekuatan di Big Down County tahu tentang konflik antara Nine Tripod Commerce dan Clear Cloud Pavilion. Dengan cerdik, Kapten Wu tidak menyangkal atau membenarkan. Saat ini, di gedung Clear Cloud Pavilion, Mei Pengliang sedang duduk, menunggu di aula utama. Kepalanya terus menoleh ke arah pintu masuk. Cuan muda, jangan khawatir, kali ini Presiden bekerja sama dengan Patriark Ning Wang dan ada begitu banyak murid Clear Cloud Pavilion kami yang keluar berbondong-bondong. Wang Xiaolong dan Fei Hao itu tidak akan bisa kabur. Salah satu murid Clear Cloud Pavilion memperhatikan hal ini dan juga berbicara untuk meyakinkannya. Itu benar Cuan muda, setelah membunuh Wang Xiaolong, markas besar pasti akan memberi penghargaan besar kepada Presiden atas jasa ini. Pada saat itu, Presiden bahkan mungkin akan dipromosikan menjadi deputi pavilion. Murid lain tersenyum tersanjung saat dia bergabung. Mei Pengliang mengangguk. Namun, tepat pada saat ini, 20 atau lebih murid Clear Cloud Pavilion berlari ke aula utama dengan panik, darah menodai jubah mereka. Ini adalah orang-orang beruntung yang berhasil melarikan diri dari mengerikan Wang Xiaolong. Melihat murid-murid ini kembali, Mei Pengliang melompat dari tempat duduknya, mendesak mereka, "Di mana ayah Cuan muda? Kami ditipu oleh Wang Xiaolong." Tidak ada yang tahu Marshal Hao Tian menemaninya ke sini ke Big Down County.
Kami cukup beruntung untuk melarikan diri, tetapi murid-murid lainnya semuanya telah jatuh. Salah satu yang selamat dipaksa keluar dengan suara rapuh. Apa? Semua murid Clear Cloud Pavilion sudah mati, tanda seru. Mei Pengliang dan murid-murid lainnya yang menunggu di aula utama menjadi pucat pasi. Lalu, ayahku, tanda seru Mei Pengliang mengulangi pertanyaannya lagi. Tidak tahu, ketika kami melarikan diri, Presiden dan Patriark Ning Wong sudah pergi sebelum kami. Seorang murid yang berbeda menjawab. Dalam situasi ini, bahkan tinggal di dalam Clear Cloud Pavilion tidak aman. Hati Mei Pengliang bernafas lega mendengar ini, tetapi pada saat ini, seorang murid berlari ke aula utama, berteriak, "Cuan muda, Presiden terbunuh." Apa? Pikiran Mei Pengliang berdengung seolah kilat menyambar otaknya. Murid-murid Clear Cloud Pavilion lainnya memiliki keputusasaan yang tergantung di wajah mereka, berubah warna menjadi abu-abu. "Cuan muda, sebaiknya kita lari dari sini, agar Wong Xiaolong mungkin datang ke sini selanjutnya." Seorang murid Clear Cloud Pavilion mendesak dengan panik. Sekarang, bahkan tempat ini tidak aman. Indra Mei Pengliang tersentak kembali ke masa kini. Kemudian, bersama dengan murid Clear Cloud Pavilion yang tersisa, dia berlari keluar gedung tanpa repot-repot mengambil apapun, meninggalkan Big Down County City pada jam-jam terdalam sebelum fajar. Ketika Wong Xiaolong kembali ke Nine Tripod Commerce, Li Bin, yang diperintahkan untuk mengawasi Mei Pengliang, muncul dan melapor ke Wong Xiaolong, mengatakan Mei Pengliang dan sekelompok murid buru-buru meninggalkan kota. Melarikan diri. Wong Xiaolong mencibir dan kemudian berbalik untuk memberi isyarat kepada Fei Hou dengan matanya. Fei Hou mengangguk, "Ya, Cuan muda, bawahan akan keluar sekarang." Tanpa penundaan lebih lanjut, dia berbalik dan pergi. Tentu saja Wong Xiaolong tidak akan membiarkan Mei Pengliang kabur. Masalah harus dihilangkan dari akarnya.